lock plate atau pengunci. Tolong itu bautnya juga diambil. Itu untuk mengunci komponen apa ya? Itu namanya differential carrier. Itu untuk mengunci komponen tersebut. Jadi pada intinya ini digunakan untuk menghubungkan komponen satu dengan yang lainnya. Oke, untuk komponen selanjutnya ada komponen drive pinion shaft. Komponen gorden ini adalah bagian poros roda gigi pinion yang menyatu dengan drive pinion gear. Fungsi utamanya adalah menjadi poros pemutar untuk mengalirkan poros propeller dan putaran. Mohon maaf karena saya tidak terbiasa berbicara lama, jadinya saya agak terbata-bata dalam menyampaikan informasi. Jika ada sesuatu yang salah, mohon diralat. Oke, selanjutnya ada bearing cup. Komponen gorden ini berguna untuk menahan bearing as roda yang terletak pada bagian sisi side gear. Oke, untuk komponen selanjutnya ada adjuster nut. Komponen gorden mobil yang satu ini merupakan sebuah mur penyetel celah final gear atau pergerakan pinion gear yang berputar sebelum final gear bergerak. Oke, selanjutnya ada bearing. Bearing atau bantalan digunakan sebagai alas komponen yang berputar terhadap casing atau axle shaft housing yang diam. Biasanya bantalan ini ada dua yang terletak pada bagian side gear kiri dan side gear kanan. Fungsi utamanya jelas sebagai bantalan axle shaft Fungsi utamanya jelas sebagai bantalan axle shaft terhadap axle shaft housing. Oke, selanjutnya ada spider gear. Komponen gorden mobil yang satu ini memiliki fungsi sebagai gigi pembeda putaran. Jumlah spider gear biasanya ada dua yang letaknya 90 derajat dari side gear, sehingga saat mobil belok, maka tumpuan mobil akan condong ke sisi dalam. Selanjutnya ada ring gear. Komponen yang biasa dikenal dengan gigi matahari ini mempunyai lekukan gigi sekitar 36 dan 40. Untuk jenis mobil SUV, fungsinya adalah meneruskan daya dari propeller shaft diperkecil sesuai tenaga yang diteruskan drive pinion ke ring gear untuk merubah arah putaran roda sebesar 90 derajat. Ring gear berhubungan dengan drive pinion, oleh karena itu dijual satu set karena keduanya harus menempel dengan gap yang standar. Bila hanya salah satu yang diganti, maka akan menimbulkan gap yang tidak sama antara lekukan gigi-giginya. Apabila differential case berputar bersama ring gear, maka pinion akan berputar pada porosnya dan juga penggerak mengelilingi side gear sebelah kiri, sehingga putaran side gear sebelah kanan bertambah, yang mana jumlah putaran side gear satunya adalah 2 kali putaran ring gear. Oke, yang selanjutnya ada differential case yang berfungsi mengubah arah putaran propeller shaft 90 derajat yang akan diteruskan ke poros roda belakang, dan juga berfungsi sebagai yang membedakan putaran roda kiri dan kanan pada saat diperlukan. Untuk barangnya bisa dilihat seperti yang ada di dalam video. Dengan berputarnya differential case, pinion gear akan berputar bersama differential case karena antara differential case dan pinion gear dihubungkan dengan pinion shaft. Penyetelan terhadap sistem ini dengan jarak kerenggangan antara ring gear dan drive pinion tidak boleh terlalu rapat atau renggang. Jika terlalu rapat akan mengakibatkan berat, dan jika terlalu renggang akan menimbulkan suara yang berisik. Oke, untuk selanjutnya ada differential carrier sebagai tempat kedudukan semua komponen differential atau tumpuan sentral sebagai bagian untuk memancing salah satu sisi dari bearing ring gear. Differential carrier ini dipasangkan pada rear axle housing oleh beberapa baut. Oke, bisa dilihat barangnya seperti yang ditampilkan. Pada bagian ini untuk penyetelan ulang atau penggantian gigi baru, bagian ini dilepaskan dari differential housing. Setelah dibersihkan dari sisa-sisa oli, lalu dipasangkan pada tanggem.
Ulir pada bagian ini memudahkan montir menyetel bidang singgung dengan drive pinion. Hasil penyetelan dari bagian ini tidak bisa langsung jadi karena kalau tampak bidang yang bersinggungan tidak baik, maka penyetelan harus diulangi dari pertama lagi, yaitu melepaskan drive shaft. Rear axle housing atau poros penggerak roda adalah merupakan poros pemutar roda penggerak yang berfungsi meneruskan tenaga gerak dari different wheel ke roda-roda. Jika masih bingung alat barangnya yang mana, itu yang paling atas yang panjang itu loh, gerdan rumahnya komponen itu. Lalu axle shaft pada kendaraan dibagi dua, yaitu poros penggerak roda depan dan poros penggerak roda belakang. Pada kendaraan jenis FF, roda penggerak depan sebagai axle driving, sedangkan pada jenis kendaraan RF, roda penggerak belakang sebagai axle driving. Pada kendaraan 4WD atau AWD, kedua penggerak poros roda belakang dan depan sebagai driving axle shaft, sehingga keempat roda dapat bergerak. Biasanya posisi bagian ini merupakan tumpuan terberat dalam bagian mobil karena letaknya yang berada di bagian roda belakang, khususnya pada mobil-mobil muatan atau jenis minibus. Yang selanjutnya dari komponen propeller shaft adalah drive shaft atau batang propeller. Drive shaft merupakan komponen utama dari propeller shaft. Secara umum, fungsi dari drive shaft atau batang propeller ini adalah sebagai bagian yang akan meneruskan gaya puntir dan putaran transmisi menuju ke poros gardan. Batang propeller berbentuk seperti tabung memajang, terbuat dari bahan besi baja campuran yang pada bagian tengahnya dibuat kosong. Di kedua ujung batang propeller ini terdapat sebuah besi berbentuk U yang akan terhubung dengan universal joint, baik untuk universal joint bagian depan atau belakang. Pada titik tertentu dari batang propeller ini, kita akan menemukan komponen tambahan terbuat dari besi baja yang dipasang menempel di badan batang propeller. Komponen ini dikenal dengan nama Blanchweight yang berfungsi untuk menyeimbangkan batang propeller saat berputar. Komponen selanjutnya, yang selanjutnya adalah flank yoke. Komponen propeller shaft yang selanjutnya adalah flank yoke. Flank yoke ini terbuat dari bahan besi baja campuran yang dibentuk seperti huruf U, di mana pada bagian pangkal yang terhubung dengan poros gardan diferensial dibuat rata. Flank yoke berfungsi sebagai penghubung antara drive shaft dengan poros gardan melalui rear universal joint. Yang selanjutnya ada bantalan spider atau yang biasa dikenal dengan bearing cup. Bearing cup ini untuk menahan spider agar tidak lepas dari yoke. Untuk komponen selanjutnya ada sistem kopling untuk membantu transmisi dalam mobil berjalan dengan lancar. Di dalam sistem kopling itu komponen yang pertama ada cover clutch atau yang sering disebut dengan matahari kopling. Merupakan bagian komponen persneling yang dibuatkan dengan flywheel. Fungsi dari bagian ini sendiri ialah menekan plat kopling ke flywheel yang akan meneruskan tenaga dari mesin. Unsur kopling yang satu ini masih terbagi dalam dua macam cover clutch. Jenis cover clutch yang pertama ialah pegas oil. Jenis ini disebut terdiri dari pressure plate yang biasanya terbuat dari baja leburan yang diratakan guna menekan plat kopling. Penggunaan jenis komponen kopling mobil cover clutch ini bisa ditemukan pada kendaraan besar seperti bus dan truk. Sedangkan jenis cover clutch yang kedua ialah pegas diafragma. Untuk komponen kopling selanjutnya ada plat kopling. Unsur kopling pada mobil yang selanjutnya adalah plat kopling. Plat ini memiliki bentuk berupa piringan dengan bahan dasar asbes dan campuran logam. Komponen ini memerlukan perawatan khusus agar tidak cepat aus atau rusak. Jika plat mengalami kerusakan, mesin akan berbau bahkan bisa terbakar. Tentunya hal ini tersebut akan sangat membahayakan nyawa penumpang kendaraan. Fungsi dari plat kopling sendiri ialah meneruskan tenaga yang berasal dari bagian flywheel ke transmisi. Plat kopling juga memiliki beberapa komponen di dalamnya. Beberapa komponen tersebut mulai dari clutch hub, disc plate, torsion damper, facing cushion plate, dan paku keling atau rivet. Untuk
Komponen selanjutnya di bagian kopling ada flywheel atau yang biasa disebut dengan roda gila. Merupakan sebuah bearing atau roda besi yang terdapat pada dalam kopling mesin. Pada penerapannya, komponen kopling mobil ini digunakan sebagai peredam atas terjadinya perubahan kecepatan putaran pada mesin mobil. Dengan kata lain, komponen ini berfungsi menyimpan kelebihan tenaga mesin. Dari beberapa informasi mengenai unsur kopling pada mobil, mungkin ada beberapa poin yang harus benar-benar dipahami. Tujuannya ialah agar bisa menggunakan kopling sebaik-baiknya, mulai dari pedal kopling hingga flywheel, semuanya merupakan bagian dari kopling untuk yang memiliki fungsinya masing-masing. Oke, untuk komponen selanjutnya di dalam sistem manual itu ada transmisi, komponen transmisi manual untuk menggerakkan kendaraan atau pemindah tenaga. Langsung saja untuk di dalam transmisi ada apa saja, mari kita simak. Satu yaitu poros input transmisi. Komponen yang satu ini berfungsi sebagai sumbu yang bekerja sama dengan kopling untuk memutar gigi dalam gearbox. Yang kedua ada gigi transmisi. Gigi transmisi atau gear transmission fungsinya itu mengubah input tenaga dari mesin menjadi dari output gaya torsi sesuai dengan yang dibutuhkan kendaraan. Untuk yang ketiga, gigi penyesuaian. Gigi penyesuaian ini fungsinya untuk memindahkan gigi pada saat mesin mobil sedang bekerja. Yang keempat ada garpu pemindah atau shift fork. Komponen ini berfungsi memindahkan gigi pada sumbunya, sehingga gigi akan mudah untuk dipasang atau dipindahkan. Yang selanjutnya ada tuas penghubung, adalah batang atau tuas yang menghubungkan. Oke, untuk komponen selanjutnya yang ada di dalam transmisi yaitu tuas pemindah persneling. Tuas untuk memungkinkan pengemudi dapat memindahkan gigi transmisi berdasarkan kondisi mengemudi. Lanjut, komponen selanjutnya ada bak transmisi atau gear shift lever, digunakan sebagai dudukan bearing transmisi serta poros-poros. Adapun itu, bak transmisi juga digunakan untuk wadah penyimpanan oli transmisi. Lanjut lagi, yang selanjutnya output shaft. Komponen berupa poros yang dapat mentransferkan torsi dari sistem transmisi ke gigi terakhir, sekaligus dudukan persneling. Selanjutnya ada bantalan atau main bearing. Berfungsi untuk mengurangi gesekan yang terjadi antara permukaan komponen yang berputar dalam sistem transmisi. Untuk selanjutnya ada counter gear. Counter gear fungsinya untuk menghasilkan torsi dari gigi input menuju gigi kecepatan. Yang selanjutnya ada reverse gear, merubah arah dari putaran output shaft sehingga mobil bisa berjalan mundur. Selanjutnya ada hub sleeve, pengunci. Oke, yang selanjutnya ada hub sleeve, pengunci penyesuaian gigi percepatan sehingga output shaft bisa berputar dan berhenti. Selanjutnya ada speedometer gear sebagai penggerak kabel untuk mengukur kecepatan mobil yang dikendarai. Selanjutnya yang terakhir ada wadah transmisi, transmission case, digunakan sebagai pelindung komponen dalam transmisi sekaligus berfungsi untuk dudukan bearing lainnya adalah sebagai tempat menampung transmisi.